Bos, beras habis bos. Apa? Beras habis. Sini goyang, live ya. Itu kata Satbors ya. Siapa yang tidak kenal dengan Gunawan alias Satbors ya. TikTokers asal Sukabumi, Jawa Barat yang lagi naik daun ya, dan akhirnya saat ini dia bermasalah dengan hukum ya, diperiksa oleh pihak dari kepolisian Sukabumi ya, Polres Sukabumi, karena diduga telah menerima endorse suatu produk yang memiliki muatan perjudian. Nah, ini saran saya kepada teman-teman dimanapun Anda berada yang aktif di sosial media ya, sangat hati-hati, sangat selektif dalam menggunakan sosial media ya, baik itu TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, ataupun Twitter ya. Karena ya nasib sial, hari sial itu nggak ada di kalender teman-teman ya. Agak repot kalau sudah bermasalah dengan hukum. Nah ini ya, yang kita khawatirkan. Saya juga punya platform TikTok ya, punya platform TikTok dan aktif di beberapa sosial media. Saya sering menerima tawaran atau mengendorse suatu produk di TikTok ya, tetapi saya menolaknya. Saya hanya fokus terhadap konten-konten yang memang muatannya seperti edukasi tentang hukum ya, tidak menerima endorsement yang macam-macam ya, karena ya, kita juga paham akan dampak dan akibatnya di kemudian hari. Nah, maka dari itu mari kita hati-hati dalam menggunakan sosial media, tidak asal melakukan suatu aktivitas atau kegiatan di dunia maya, tetapi ya buat apa tenar, buat apa punya pengikut banyak, tapi kalau ujung-ujungnya bermasalah, ini yang repot ya. Karena hari ini semua manusia itu mendapatkan akses dengan mudah karena adanya sosial media ya. Mencari cuan, mencari duit itu sangat mudah, praktis dan cepat melalui sosial media, apalagi seperti TikTok ya. Tinggal lakukan live, joget-joget, goyang-goyang ya, sudah ada yang sawer, sudah ada yang memberikan gift, sudah ada yang mengendorse ya. Buat apa cari cuan, buat apa nyari duit dengan mudah, praktis dan cepat kalau memang ujung-ujungnya ya bermasalah dengan hukum. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka dari itu saran saya sangat hati-hati, selektif dalam menggunakan sosial media. Nah, teman-teman, balik lagi kepada Satbors ya, persoalan yang menimpa Satbors ya, karena diduga telah menerima endorsement dari suatu produk yang memang memiliki muatan perjudian. Nah, kalau memang dia terbukti melakukan tindakan tersebut, maka dia dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi transaksi elektronik atau ITE. Nah, bunyi pasal 27 ayat 2 itu seperti ini teman-teman ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ya, ancaman pidananya berapa tahun teman-teman ya? Ancaman pidana itu maksimal 10 tahun pidana penjara, dendanya ya 10 miliar paling banyak ya. Duit yang dikumpulkan diterima dari endorsement suatu produk ya akhirnya akan habis ketika sudah bermasalah dengan hukum, karena akan ya mengeluarkan tenaga, biaya, pikiran, capek nantinya teman-teman ya. Nah, ini perbuatan-perbuatan seperti ini yang dilarang oleh hukum, oleh aturan, sebaiknya kita tidak usah terjerumus di dalamnya ya. Mengenai perjudian ya, kita ketahui bahwa pemerintah hari ini lagi galak ya, sangat galak, apalagi di bawah kepemimpinan Prabowo baru beberapa hari menjabat ya. Semua disikat, dibabat habis ya. Ada hakim
koruptor dibabat, ya ditangkap, hakim ditangkap oleh jaksa. Apalagi ini yang berbau-berbau dengan judol ya, judi online. Ini lagi gencar-gencarnya nih, dibabat habis sama pihak kepolisian. Nah, karena Satbor ini bermainnya di sosial media, maka aturan yang digunakan atau diterapkan terhadap diri Satbor yaitu menggunakan Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Nah, sebenarnya mengenai judi, teman-teman ya, judi ini, perjudian ini juga diatur di dalam KUHP pasal 303 KUHP tentang perjudian. Tapi ketika itu dilakukan secara manual, secara langsung, bertatap muka, ya bertatap muka. Nah, karena berhubung kegiatan-kegiatan yang melalui sosial media seperti judi, ya judi online, ya tentu ya aturan yang digunakan atau diterapkan ini menggunakan Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik ya. Apalagi seperti ini ya, ancaman pidananya itu 10 tahun ya, dendanya paling banyak 10 miliar. Nah, kasihan kan kalau orang yang nggak paham hukum, awam hukum, tiba-tiba menerima endorsement, apalagi yang muatannya muatan perjudian. Wow, sangat disayangkan. Apalagi seperti Satbor ya, masyarakat biasa yang nggak mengerti, nggak paham hukum, tiba-tiba ada yang memberi gift, tiba-tiba ada yang menawarkan suatu produk untuk di endorse, ya akhirnya apa, ujung-ujungnya bermasalah, diperiksa oleh pihak kepolisian. Ya kalau berita yang saya baca ya, sehari itu ya bisa mendapatkan uang 500 sampai 2 juta itu sehari. Ya hanya modal goyang-goyang doang, joget-joget doang di depan kamera ya. Dan juga karyawannya banyak ya, karyawannya yang selalu mengatakan, "Bos, beras habis bos." Ya kalau habis berasnya sini joget, goyang bareng sama saya. Ya habis itu ya dikasih duit. Ya itulah teman-teman realita ya hari ini ya. Teknologi semakin canggih, zaman semakin canggih, maka kita pun juga sangat hati-hati, karena ketika kita tidak hati-hati ya tanpa kita sadari persoalan itu akan menimpa diri kita. Maka dari itu ya kita antisipasi dari sekarang teman-teman ya. Nah itu ya, jadi mengenai pasal yang dapat dijerat terhadap Satbor apabila dia memang terbukti diduga melakukan perbuatan tindak pidana, telah menerima endorsement yang memiliki muatan perjudian, maka dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Transaksi Elektronik. Nah itu teman-teman ya, jadi saya harap, saya menghimbau kepada teman-teman semua bijak dalam menggunakan sosial media ya, agar tidak terjerumus dengan persoalan hukum. Ya baiknya kita datar-datar saja, cari uang yang benar-benar